Karena sebelum kita masuk ke metode gabungan, kita harus paham dulu metode substitusi dan metode eliminasi. Jadi yang pertama adalah metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi? Jadi metode eliminasi itu adalah metode menghilangkan. Jadi kita menghilangkan variabel X dan Y untuk mendapatkan nilai X dan Y. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menyamakan koefisiennya. Jadi kita perhatikan dulu koefisien dari masing-masing variabel. Kalau kita mau menghilangkan variabel X, maka kita harus perhatikan koefisien variabel X apakah sudah sama atau belum. Dan jika belum, maka harus disamakan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah koefisiennya sama, kita perhatikan tandanya. Kalau tandanya sama, misal sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka setelah itu dikurangkan. Namun apabila tandanya berbeda, maka dijumlahkan. Kita langsung saja ke contoh soalnya biar lebih paham. Coba perhatikan di situ diberikan dua persamaan 2x plus y sama dengan 12 dan x min y sama dengan 3. Kita mau mengeliminasi yang mana dulu? Baik, yang y dulu. Karena dilihat ya, koefisiennya sudah sama atau belum? Sudah. Karena koefisiennya sudah sama, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu tandanya. Tandanya sama atau berbeda? Berbeda. Karena berbeda, maka harus bagaimana? Dijumlahkan ya. 2x ditambah x sama dengan 3x. 12 ditambah 3, 15. Jadi x sama dengan 15 dibagi 3, x sama dengan 5. Kita dapatkan nilai x sama dengan 5 ya. Selanjutnya kita mencari nilai y dengan mengeliminasi variabel x. Masih dengan persamaan yang sama, 2x ditambah y sama dengan 12, x dikurang y sama dengan 3. Perhatikan koefisiennya. Koefisiennya berbeda, maka harus kita samakan. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Yang atas tetap, masih 2x ditambah y sama dengan 12. Yang bawah menjadi 2x dikurangi 2y sama dengan 6. Karena koefisiennya sudah sama, maka kita lihat tandanya. Kalau seperti ini dikurangi atau dijumlahkan? Iya benar, jadi dikurangi ya. Ini hilang, y dikurangi negatif 2y menjadi 3y sama dengan 12 dikurangi 6, 6. Y sama dengan 6 dibagi 3, maka y sama dengan 2. Setelah kita mendapatkan nilai y, maka kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya adalah 5,2. Jadi begitu ya metode eliminasi itu caranya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke metode gabungan? Baik, jika sudah paham semuanya, maka kita lanjut ke metode gabungan. Selanjutnya metode gabungan. Bagaimana itu metode gabungan? Metode gabungan itu adalah metode gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin tadi dan pertemuan sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya bebas, kalian mau substitusi dulu atau eliminasi dulu. Namun akan lebih mudah apabila kalian melakukan eliminasi. Jadi setelah melakukan eliminasi baru nanti disubstitusikan. Karena
karena sudah metode eliminasi dan substitusi itu sudah Ibu jelaskan di sebelumnya, jadi kita langsung ke contoh soalnya saja. Dan untuk metode gabungan ini Ibu ambil contoh soal cerita. Di situ sudah di halaman 15 di selanjutnya. Susi berbelanja ke toko buku. Ia membeli 4 buah buku tulis dan 1 buah pensil. Susi harus membayar sejumlah 5.600. Di toko buku yang sama, Dina membeli 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil. Jumlah uang yang harus dibayar Dina sebesar Rp8.400. Tentukan harga untuk sebuah buku tulis dan harga untuk sebuah pensil. Jadi biar nanti kalian bisa menggunakan konsep metode gabungan ini untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Kalau kalian beli buku, beli barang-barang lainnya, kalian bisa tahu harga persatuannya. Oke, langsung saja kita langsung ke pembahasan ya. Yang pertama kita misalkan dulu. Kita misalkan dulu X itu adalah harga sebuah buku tulis. Sedangkan Y adalah harga sebuah pensil. Untuk pemisalannya ini bebas, kalian boleh X sebagai pensil, Y sebagai buku, dan lain sebagainya. Ini hanya pemisahan. Selanjutnya, setelah kita memisahkan X dan Y ini, kita membuat yang namanya model matematika atau persamaannya ya, karena ini kan belum diketahui persamaannya. Jadi tadi kan diketahui Susi itu membeli 4 buku tulis, berarti 4X, dan 1 buah pensil, berarti Y, dan dia harus membayar Rp5.600. Selanjutnya si Dina membeli 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil, berarti 5X ditambah 3Y sama dengan uang yang harus dibayarkan adalah 8.400. Jadi ini model matematikanya ya. Setelah kita memperoleh model matematika, kita dapat menyelesaikannya dengan kedua metode tadi, metode eliminasi dan metode substitusi. Ibu hapus dulu ya. Jadi kita tadi mendapatkan persamaan 4X ditambah Y sama dengan 5.600, 5X ditambah 3Y sama dengan 8.400. Pertama kita eliminasi dulu. Agar lebih mudah tadi kita menggunakan metode eliminasi dulu. Mana yang mau dieliminasi? Ya yang Y ya, biar lebih gampang karena ini koefisiennya 1 dan ini 3, maka kita tinggal mengalihkan 3 yang atas. Jadi 12X ditambah 3Y sama dengan 16.800. Yang bawah tetap 5X ditambah 3Y sama dengan 8.400. Selanjutnya kita lihat tandanya. Karena tandanya sama maka dikurangkan ya. 12X dikurangi 5X jadi 7X. 16.800 dikurangi 8.400 menjadi 8.400. Jadi X sama dengan 8.400 dibagi 7, X sama dengan 1.200. Kita mendapatkan nilai X. Selanjutnya, setelah eliminasi ini kita lakukan metode substitusi. Kita substitusikan nilai X tadi ke dalam salah satu persamaan. Bebas, kalian memilih persamaan yang atas atau yang bawah, itu bebas. Ibu mau persamaan yang atas, jadi 4X ditambah Y sama dengan 5.600. 4 dikali X nya dimasukkan 1.200
1200 ditambah Y sama dengan 5600. 4800 ditambah Y sama dengan 5600. Y sama dengan 5600 dikurangi 4800, maka Y sama dengan 800. Jadi kita dapatkan nilai Y sebesar 800. Setelah kita dapatkan nilai X dan nilai Y, maka kita sudah mendapatkan, tadi kan kita sudah memisalkan X itu sebagai harga satuan buku tulis dan Y sebagai harga satuan sebuah pensil. Jadi berapa harga buku tulis? Iya, harga buku tulis adalah 1200 dan harga sebuah pensil adalah 800 rupiah. Gampang kan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk metode gabungan atau metode eliminasi barangkali masih kurang paham. Baik, kalau sudah paham, maka coba dikerjakan latihan soalnya. Yang halaman 15 itu tadi, nomor 1 dan 2. Yang sudah bisa diserahkan ke depan, nanti ibu nilai ya. Silahkan dikerjakan, bisa tanya temennya kalau masih kurang paham. Atau nanya sama ibu juga tidak apa-apa, langsung ke depan saja. Silahkan dikerjakan.